Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang membahas tentang perancangan perangkat lunak aplikasi booking Gor Badminton Joy Hall Center dengan metode spiral. Kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atas dukungannya, serta kepada dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak yaitu Ibu Eni Hene Hermaliani, Eskom MMM.com, atas bimbingan dan ilmunya selama ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Nurul Aprilia dengan NIM 11220114 dan saya, Salsa Nur Aini dengan NIM 11220059 dan selanjutnya ada Bunga Rifanisa Alzana dengan NIM 11220303. Sekarang, mari kita mulai pembahasan mengenai perancangan perangkat lunak aplikasi booking Gor Badminton Joy Hall Center. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan, di mana yang melatar belakangi aplikasi booking Gor Badminton Joy Hall Center ini adalah olahraga, khususnya bulu tangkis, yang sangat populer di Indonesia dan kebutuhan atas fasilitas seperti lapangan bulu tangkis yang terus meningkat. Namun, proses penyewaan lapangan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala seperti pemesanan ganda dan ketidakmampuan pemantauan ketersediaan lapangan secara real time. Nah, aplikasi booking Gor Badminton Joy Hall Center ini hadir sebagai solusi dengan memungkinkan pemesanan lapangan secara online, memantau ketersediaan lapangan secara real time, serta mempermudah pengelolaan jadwal dan pembayaran digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna dan pengelola. Apa sih fungsi aplikasi booking Gor Badminton Joy Hall Center ini? Nah, aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemesanan lapangan melalui sistem terintegrasi, menyediakan ketersediaan lapangan real time, memudahkan pembatalan jadwal, serta mempermudah pembayaran digital. Manfaat penelitian ini mencangkup kemudahan bagi pengguna dalam pemesanan online, mengelola lapangan dalam manajemen jadwal yang efisien, dan meningkatkan akses serta partisipasi dalam kegiatan olahraga. Aplikasi ini mendukung transparansi operasional, meminimalkan pemesanan ganda, dan berkontribusi dalam pengembangan komunitas olahraga. Perancangan aplikasi ini kita menggunakan metodologi spiral, di mana ada 5 tahapan. Yang pertama adalah communication atau komunikasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder untuk menghasilkan dokumentasi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah planning atau perencanaan. Di sini kita membuat rencana detail terkait jadwal, biaya, risiko, dan sumber daya. Selanjutnya adalah modeling atau pemodelan, yaitu mendesain sistem yang sesuai dengan kebutuhan termasuk arsitektur, database, dan antarmuka pengguna. Dan selanjutnya adalah construction atau konstruksi, yaitu implementasi dan pengujian awal untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah deployment atau penempatan, yaitu meluncurkan produk ke pengguna akhir dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna di iterasi berikutnya. Kenapa menggunakan model spiral? Karena model pengembangan spiral ini adalah metode perangkat lunak yang menggabungkan elemen waterfall dan prototyping dengan fokus pada analisis resiko dan pengembangan bertahap. Dalam pengembangan aplikasi booking Gor Badminton ini, metode ini mendukung pengembangan fitur utama seperti pemesanan, kalender lapangan, dan pembayaran online melalui beberapa iterasi untuk mencapai hasil optimal. Selanjutnya, kami akan membahas analisis kebutuhan fungsional pada perancangan aplikasi ini. Yang pertama adalah sistem pendaftaran atau autentikasi pengguna, di mana pengguna dapat mendaftar menggunakan email, nomor telepon, atau akun media sosial, serta melakukan login atau logout, dan reset password jika lupa. Dan yang kedua, pencarian dan pemesanan lapangan, di mana pengguna dapat mencari lapangan berdasarkan lokasi
tanggal, dan waktu, melihat informasi lapangan, serta memesan lapangan dengan memilih slot waktu yang tersedia. Yang ketiga, pengelolaan ketersediaan lapangan, di mana aplikasi ini memperbarui keterangan lapangan secara real-time dan mencegah double booking dengan notifikasi jika waktu yang dipilih sudah terisi. Dan yang keempat, sistem pembayaran. Aplikasi ini menyediakan berbagai opsi pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit, serta konfirmasi pembayaran dan riwayat transaksi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah fitur pembatalan dan pengubahan pemesanan, yaitu pengguna dapat membatalkan pemesanan sesuai ketentuan atau mengubah jadwal dengan memilih slot waktu yang tersedia. Selanjutnya ada juga analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah kinerja sistem, di mana aplikasi dirancang untuk responsivitas tinggi dengan waktu proses kurang dari 2 detik dan tingkat ketersediaan 99,9%. Yang kedua ada keamanan, di mana data pengguna dilindungi melalui enkripsi dan autentikasi kuat termasuk 2FA. Selanjutnya usability, di mana antarmuka aplikasi dibuat intuitif dan dilengkapi panduan pengguna. Selanjutnya adalah skalabilitas, di mana sistem mampu menangani hingga 1000 pengguna bersamaan dan mudah diperluas dengan fitur baru. Selanjutnya, portabilitas, di mana aplikasi kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi, serta mendukung integrasi dengan layanan lain seperti kalender dan sistem pembayaran. Selanjutnya ada pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini dilakukan dengan kode yang terstruktur baik, monitoring, dan logging. Selanjutnya ada kepuasan pengguna, di mana dukungan pelanggan diberikan dengan respon cepat dalam 24 jam, serta mekanisme umpan balik untuk meningkatkan layanan. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu communication atau komunikasi. Pada tahap komunikasi ini, kebutuhan admin dan member dipahami melalui wawancara, observasi, dan diskusi. Admin membutuhkan fitur untuk mengelola data pengguna, jadwal lapangan, pembayaran, dan laporan. Sementara member memerlukan fitur pendaftaran, pemesanan, melihat jadwal lapangan, pembayaran online, dan pembatalan pemesanan. Dari hasil komunikasi ini didokumentasikan dalam User Requirement Document atau URD, diagram alur proses, dan spesifikasi fitur. Selanjutnya, kebutuhan tersebut divalidasi melalui umpan balik dari pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaiannya. Baik, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pemesanan online, pengelolaan jadwal, pembayaran, dan efisiensi operasional. Pengembangan ini dilakukan dalam 4 siklus spiral, yaitu yang pertama, spesifikasi kebutuhan, kedua, pengembangan antarmuka, ketiga, implementasi fitur, dan keempat, uji coba. Ada beberapa risiko yang diidentifikasi, meliputi yang pertama, perubahan kebutuhan pengguna yang dapat diatasi dengan melibatkan pengguna di setiap siklus. Yang kedua, keterlambatan pengembangan yang diminimalkan dengan jadwal realistis dan monitoring berkala. Dan yang ketiga, potensi bug yang diatasi melalui uji coba menyeluruh pada setiap tahap. Keberhasilan aplikasi ini diukur melalui pemenuhan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, penggunaannya tanpa kendala, serta umpan balik positif dari pengguna. Ada jadwal yang dirancang selama 14 minggu. Minggu 1 ke 2, analisis kebutuhan. Minggu 3 ke 4, prototype dan validasi. Minggu 5 ke 8, pengembangan aplikasi. Minggu 9 ke 10, uji coba. Minggu 11 dan 12, penyempurnaan. Minggu 13 ke 14, peluncuran. Nah, ada tim pengembangan, yaitu melibatkan project manager, programmer, UI UX designer, dan QA tester dengan peralatan seperti Figma, VS Code, dan Server Cloud.
Untuk pembahasan tahap ketiga yaitu modeling atau pemodelan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bunga Rifanisah Alzanah. Dipersilahkan. Baik, untuk Sasa, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pemodelan atau modeling. Nah, pada bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah desain diagram, di mana desain diagram ini mempunyai bagian diagram yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu use case. Dalam perancangan aplikasi Booking.Gor Badminton menjelaskan interaksi antara pengguna dan sistem untuk melakukan berbagai aktivitas terkait pemesanan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna admin Gor. Dalam gambar tersebut terdapat aktor, pelanggan, dan admin Gor. Pelanggan di sini maksudnya adalah individu yang menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan lapangan, sedangkan aktor admin Gor atau pengolahnya adalah pihak yang mengolah data dan memastikan operasional sistem berjalan dengan lancar. Lalu use case ini yang dapat dilakukan oleh pelanggan yaitu pertama adalah login dan register, melihat profil dan jadwal, melakukan pemesanan lapangan, dan melihat status pemesanan. Sedangkan use case yang dapat dilakukan oleh admin Gor atau pengolah adalah mengolah data Gor, mengolah data pemesanan, mengolah data pelanggan, dan melihat data laporan. Untuk slide selanjutnya adalah activity diagram, di mana activity diagram ini membantu merancang dan memvisualisasikan alur kerja, memastikan bahwa setiap langkah dari login pemesanan hingga pembayaran dan pembatalan berjalan dengan lancar. Dalam gambar tersebut merupakan penjelasan mengenai diagram activity yang menggambarkan alur proses yang terjadi dalam sistem aplikasi Booking.Gor. Proses ini dimulai dari pelanggan melakukan login untuk mengakses menu aplikasi. Setelah berhasil login, pelanggan dapat memilih menu seperti melihat daftar pelanggan yang tersedia, melihat detail lapangan, atau langsung mengisi form pemesanan. Setelah form diisi, sistem akan memproses data dan menyimpan informasi pemesanan termasuk mencocokkan jadwal lapangan yang diinginkan. Jika jadwal tersedia, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui menu pembayaran yang telah disediakan. Sistem ini akan menampilkan metode pembayaran dan mengarahkan pelanggan ke konfirmasi. Di sisi lain, admin Gor akan menerima informasi pemesanan dan pembayaran. Admin bertugas memverifikasi pembayaran dan mengonfirmasikan pemesanan pelanggan. Setelah semua proses selesai, sistem ini memberikan notifikasi kepada pelanggan bahwa pemesanan berhasil. Diagram ini juga menunjukkan bagaimana setiap langkah saling berhubungan dan memastikan proses pemesanan lapangan berjalan secara instruktur mulai dari pelanggan hingga admin. Lalu yang ketiga adalah sequence diagram. Dalam diagram ini menunjukkan alur interaksi antara pelanggan, sistem booking, dan berbagai entitas lainnya seperti controller booking, lapangan badminton, jadwal penyewaan, dan pembayaran dalam proses pemesanan lapangan. Yang pertama ini adalah meminta daftar lapangan. Maksudnya di sini adalah pelanggan mengirim permintaan kepada sistem booking untuk melihat daftar lapangan yang tersedia. Lalu yang kedua ini mengambil data lapangan. Maksudnya adalah sistem booking ini mengarahkan permintaan tersebut ke controller booking yang kemudian mengambil data lapangan dari database lapangan. Lalu yang ketiga ini menampilkan daftar lapangan. Maksudnya adalah data lapangan yang diterima dikembalikan ke pelanggan dalam bentuk daftar lapangan yang tersedia. Lalu yang keempat adalah memilih lapangan dan waktu. Maksudnya adalah di sini pelanggan memilih lapangan yang diinginkan beserta waktu penyewaannya. Yang terakhir adalah proses pemesanan adalah sistem booking ini memproses pemesanan dan mengirim data ke jadwal penyewaan untuk mengecek ketersediaan. Lalu
Selanjutnya, update jadwal penyewaan. Maksudnya di sini sistem booking memproses pemesanan dan mengirim data ke jadwal penyewaan untuk mengecek ketersediaan. Lalu konfirmasi pemesanan. Bagian ini maksudnya adalah sistem booking ini mengirimkan konfirmasi pemesanan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya adalah melanjutkan ke pembayaran. Maksudnya di sini adalah setelah pemesanan dikonfirmasi, pelanggan diarahkan untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Lalu untuk yang slide ke-9 ini maksudnya adalah proses pembayaran, di mana sistem ini mengarahkan data pembayaran ke controller pembayaran yang kemudian menyimpan informasi pembayaran ke sistem. Dan yang terakhir adalah konfirmasi pembayaran, di mana maksudnya ini setelah pembayaran berhasil memberikan konfirmasi kepada pelanggan, yaitu sistemnya. Untuk selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan hubungan antar kelas dalam aplikasi pemesanan lapangan badminton. Yang pertama ini adalah adanya kelas admin yang memiliki atribut admin ID, username, password, method, and code, serta view booking. Lalu yang kedua ini memiliki kelas lapangan dan terdapat atributnya yang seperti lapangan ID, nama lapangan, lokasi, fasilitas, ketersediaan, cek ketersediaan, dan pembatalan pemesanan. Lalu yang ketiga ini ada kelas pelanggan. Di sini memiliki atributnya yaitu user ID, password, email, phone number, register, login, reset password. Lalu yang keempat kelas pemesanan. Di sini memiliki atribut yang terdiri dari booking ID, user ID, code ID, date, status, method, update status, dan get booking details. Lalu yang keenam kelas payment, di mana yang memiliki atribut payment ID, amount double, payment method, payment status, method, proses payment, dan refund payment. Lalu untuk selanjutnya yang ketujuh adalah hubungan antar kelas. Di sini kelas memiliki hubungan dengan pemesanan, di mana admin dapat melihat daftar pemesanan. Hubungannya ini kelas dapat memiliki hubungan dengan kelas pemesanan. Untuk selanjutnya adalah pada bagian struktur menu admin, terdiri dari berisi data pemesanan, dashboard, manajemen lapangan, serta data pelanggan. Sedangkan struktur menu pelanggan yang terdiri dari cari lapangan, jadwal pemesanan, pembayaran, riwayat pemesanan, dan profil pengguna. Untuk selanjutnya adalah modeling yang kedua, yaitu desain database, di mana desain database ini bertujuan untuk mendukung aplikasi booking lapangan badminton GOR, yaitu di Joy Hall Center. Dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan lapangan secara online, mengelola jadwal, dan melakukan pembayaran. Seperti ini adalah gambar bentuknya ARD untuk desain database-nya. Lalu untuk slide selanjutnya ini yang ketiga dalam modeling, yaitu desain arsitektur sistem yang memiliki alurnya yang seperti client, API, backend server, database server, layanan eksternal. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan pemodelannya, yaitu yang pertama adalah client side atau front end yang menyediakan antarmuka yang interaktif dan responsif yang berisi platform HTML, CSS, JavaScript, dan framework React.js untuk pengembangannya. Lalu server side atau back-end-nya merupakan bagian yang menerima permintaan dari pengguna atau client side dan mengolah komunikasi dengan database. Yaitu untuk yang ketiga adalah database. Ini merupakan teknologi atau MySQL
GraphQL digunakan untuk penyimpanan data yang terstruktur. Struktur datanya ini terdiri dari tabel pengguna, tabel pemesanan, tabel pembayaran, dan tabel statistik. Lalu yang ketiga adalah, yang terakhir adalah API integrasi ini untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan eksternal untuk meningkatkan fungsionalitas yang terdiri dari komponen API yang merupakan yang terdiri dari lagi gateway pembayaran dan layanan notifikasi. Untuk slide selanjutnya adalah pada model ini terdapat tampilan depan web pada penyewaan lapangan Gor Badminton Joy House Center, terdapat halaman login dan juga register. Dan yang slide 10 ini merupakan tampilan dashboard, lapangan, dan detail lapangan. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk ini pada tampilan pemesanan lapangan, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Lalu pada slide ini desain antarmuka pengguna selanjutnya adalah tampilan sudah melakukan booking, pesanan selesai, dan pesanan dibatalkan. Sekian presentasi saya, dan untuk selanjutnya akan dipaparkan jelas oleh Rizky Nurul Aprilia. Baik, terima kasih Bunga atas kesempatannya. Sekarang giliran saya yang akan menjelaskan pada bagian construction atau konstruksi. Dapat kita lihat di sini ada tabel pengujian black box yang terdapat aktivitas, kelas uji, hasil yang diharapkan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada aktivitas pertama terdapat halaman depan pengguna dengan kelas uji akses halaman utama. Dan hasil yang diharapkan adalah halaman utama terbuka dengan antarmuka yang responsif, memuat fitur utama seperti login, register, dan pencarian lapangan tanpa kesalahan. Dan kesimpulannya adalah halaman utama berfungsi dengan baik dan memuat semua elemen tanpa kendala. Dan aktivitas kedua adalah login pengguna. Kelas ujinya itu form login. Dan hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat login dengan memasukkan email dan kata sandi yang valid. Jika salah, sistem memberikan notifikasi kesalahan login. Dan kesimpulannya adalah fitur login berfungsi dengan benar, memberikan notifikasi yang relevan. Dan aktivitas yang kedua adalah register pengguna. Dengan kelas uji form pendaftaran, hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat mendaftar dengan mengisi semua data wajib. Sistem memvalidasi email dan mencegah duplikasi akun. Dan kesimpulannya adalah sistem pendaftaran bekerja dengan baik, termasuk validasi data pengguna. Aktivitas selanjutnya adalah dashboard pengguna dengan kelas uji halaman utama setelah login. Hasil yang diharapkan adalah dashboard memuat informasi pengguna, riwayat pesanan, dan opsi pemesanan baru, serta data yang ditampilkan sesuai akun yang sedang login. Gitu. Dan kesimpulannya adalah dashboard menampilkan data dengan benar sesuai akun pengguna. Dan yang terakhir adalah jenis lapangan pengguna. Dengan kelas ujinya menu jenis lapangan. Hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat melihat daftar jenis lapangan yang tersedia. Dan kesimpulannya adalah fitur jenis lapangan menampilkan data sesuai yang ada pada maksudnya lapangan yang tersedia. Nah, aktivitas selanjutnya adalah detail lapangan pengguna dengan uji kelas, halaman detail lapangan, serta hasil yang diharapkan adalah informasi detail lapangan seperti fasilitas, lokasi, dan jadwal ketersediaan itu ditampilkan dengan benar berdasarkan pilihan pengguna. Dan kesimpulannya adalah halaman detail lapangan berfungsi sesuai harapan dan data ditampilkan dengan akurat. Aktivitas selanjutnya adalah pemesanan lapangan pengguna. Dengan kelas uji form pemesanan lapangan dan hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat memilih waktu, durasi, dan lapangan yang tersedia tanpa konflik dengan jadwal lain. Kesimpulannya adalah sistem pemesanan mencegah double booking dan berjalan dengan baik. Dan aktivitas selanjutnya adalah metode pembayaran pengguna. Dengan kelas uji halaman pilihan metode pembayaran.
Dan hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat memilih metode pembayaran. Di sini ada transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit, dan sistem mengarahkan ke proses pembayaran dengan benar. Dan kesimpulannya adalah metode pembayaran ini tersedia sesuai pilihan dan proses dapat berjalan dengan lancar. Dan aktivitas selanjutnya adalah bukti pembayaran pengguna dengan kelas uji sistem konfirmasi pembayaran. Hasil yang diharapkan adalah sistem memvalidasi pembayaran yang berhasil dan memberikan notifikasi konfirmasi pada pengguna. Dapat disimpulkan bahwa bukti pembayaran validasi otomatis dan menampilkan status transaksi. Dan di sini ada aktivitas yang terakhir, yaitu riwayat pesanan dengan kelas uji halaman riwayat transaksi pengguna, dan yang diharapkan adalah pengguna dapat melihat daftar pesanan sebelumnya, termasuk status pembayaran dan detail pemesanan dengan lengkap gitu ya. Dan kesimpulannya adalah riwayat pesanan ini menampilkan data dengan lengkap dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment atau penempatan. Yang pertama itu adalah implementasi sistem ke lingkungan. Yang pertama adalah persiapan infrastruktur, yaitu adalah untuk memastikan server, database, dan layanan eksternal seperti gateway pembayaran dan notifikasi itu siap untuk digunakan. Dan yang kedua itu adalah pengujian akhir, yaitu untuk melakukan UAT atau User Acceptance Testing untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik di lingkungan nyata, termasuk pada perangkat pengguna. Dan yang ketiga adalah migrasi data. Jika aplikasi mengharuskan data dari sistem lama, proses migrasi data ini dilakukan untuk memastikan data yang ada tetap aman dan dapat digunakan ke dalam sistem baru. Dan yang keempat itu ada deployment. Aplikasi diluncurkan di lingkungan produksi server yang dapat diakses oleh pengguna, baik melalui cloud hosting atau on-premise. Dan yang terakhir adalah pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna ini menyediakan pelatihan kepada pengguna, yaitu admin dan pengguna umum, tentang cara menggunakan aplikasi termasuk fitur-fitur yang ada. Nah, yang kedua ini ada pemeliharaan sistem atau jenis dari pemeliharaan sistem. Yang pertama itu ada pemeliharaan proaktif. Ini adalah melakukan pembaruan berkala untuk meningkatkan fungsionalitas, memperbaiki bug, dan memastikan keamanan aplikasi. Dan yang kedua ini adalah pemeliharaan reaktif. Pemeliharaan reaktif ini gunanya untuk menangani masalah atau kesalahan yang ditemukan oleh pengguna setelah aplikasi dioperasikan, seperti memperbaiki bug atau memperbaiki kesalahan teknis. Dan yang ketiga itu adalah pemeliharaan keamanan, yaitu memastikan aplikasi tetap aman dari potensi ancaman dan kerentanannya, misalnya dengan mengupdate patch keamanan atau mengatasi masalah yang ditemukan oleh tim keamanan. Dan yang keempat itu adalah pemeliharaan fungsional, yaitu menambahkan fitur baru atau meningkatkan fitur yang sudah ada sesuai dengan masukan pengguna atau perubahan kebutuhan bisnis. Nah, ini adalah langkah-langkah dari pemeliharaannya itu sendiri. Dan yang pertama itu adalah monitoring sistem, yaitu secara rutin kita ini memantau kinerja aplikasi untuk mendeteksi masalah teknis, seperti gangguan server atau masalah kecepatan. Dan yang kedua ini ada monitoring sistem. Secara rutin memantau kinerja aplikasi untuk mendeteksi masalah teknis seperti gangguan server atau masalah kecepatan. Dan yang ketiga itu adalah backup dan pemulihan, yaitu kita ini menyusun dan memelihara kebijakan backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data penting. Dan yang keempat itu adalah pembaruan dan peningkatan, menangani permintaan pembaruan dari pengguna, serta melakukan pembaruan perangkat lunak dan upgrade sistem sesuai perkembangan teknologi dan bisnis. Dan yang terakhir adalah feedback pengguna, yaitu mengumpulkan masukan dari pengguna untuk mengetahui masalah atau keinginan mereka yang bisa ditingkatkan di versi aplikasi berikutnya. Baik teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembahasan kita kali ini.
Dan kesimpulan dari makalah ini adalah kita membahas perancangan aplikasi Booking Gor Badminton Joy Health Center menggunakan metode spiral yang digunakan secara bertahap dengan evaluasi berkelanjutan. Proses pengembangan meliputi analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian dengan fitur utama seperti pencarian lapangan, jadwal pemesanan, manajemen pembayaran, dan laporan statistik. Metode spiral ini efektif dalam meminimalkan resiko, meningkatkan fleksibilitas, dan memastikan kualitas sistem. Dan aplikasi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi manajemen, mempermudah pemesanan, dan memberikan pengalaman pengguna yang intuitif serta responsif. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.